"Don't touch me, Ed," gertak Sofia ketika Ed terus-menerus merangkulnya erat semenjak mereka turun di samping dimension. "Why, are you jealous?" tanya Ed tanpa melepas rangkulan eratnya pada leher Sofia. Sofia yang pendek membuat Ed mudah untuk semakin mendekapnya. "Eww, in your dream, I'm so disgusted with you." "Iya, aku tahu aku tampan." "Lepas, Ed, lepas!" teriak Sofia dan terus berontak. Masalahnya ia sebal ketika Ed dekat-dekat dengan dirinya setelah tadi ia menyentuh wanita lain. "Daddy!" teriak Sofia berusaha mengecoh Ed agar mau melepaskan rangkulan pada lehernya. Dan anehnya hal itu berhasil. Ed menengok ke arah lain. Tentu saja, hal tersebut menjadi kesempatan Sofia untuk melepaskan diri dari kengkungan Ed. Ia berlari sekencang mungkin ke arah tangga untuk menuju ke kamarnya. Ed sadar ia telah ditipu oleh gadis nakal yang sedang ia goda sedari tadi. Dan begitu melihat Sofia sudah berlari dengan kencang di depannya, ia segera mengejar sekencang mungkin. Meskipun saat ini Sofia sudah berada di tengah tangga. "Berhenti gadis nakal, akan kuhukum kau." "Wah, Daddy, Mommy, aku dikejar-kejar buaya darat." Sofia semakin mempercepat larinya ketika melihat Ed yang sudah semakin mendekat ke arah tangga. Bahkan jarak Ed dan Sofia tinggal beberapa langkah saja. Namun tiba-tiba kaki Sofia sebelah kanan terpleset pada undakan tangga dan membuat ia terjungkal ke belakang menabrak dada bidang Ed yang ternyata sudah menangkapnya dengan memeluk erat tubuh Sofia dari arah belakang tubuhnya. Tapi sial, lagi-lagi sebuah tidak keberuntungan menimpa mereka. Ed yang terlalu tiba-tiba menahan berat badan Sofia tak kuasa menopang badannya dan langsung saja tubuh mereka jatuh ke belakang secara bersamaan. Dengan posisi terguling-guling ke bawah tangga, dengan keadaan Ed melindungi tubuh Sofia di dalam dekapan tubuhnya. Sebisa mungkin, Ed melindungi tubuh Sofia dari kerasnya lantai tangga melalui pelukannya yang mengerat, hingga membuat wajah dan tubuh depan Sofia tertutup lengan besar Ed. Dan badan kecil Sofia bagian bawah tertutup oleh kaki Ed yang menyilang di depan badan Sofia. "Anak Mommy, Edward, oh Tuhan, ampuni dosa anakku yang terlalu banyak itu Tuhan," ucap Sharon, Candy, dan Warner bersamaan ketika melihat Ed terguling-guling begitu mengenaskan dari tengah tangga dengan Sofia di dekapannya. Buk! Suara badan Ed yang terbentur lantai terakhir begitu kencang terdengar, dengan Sofia yang berada di atas Ed dan wajah menatap langit-langit plafon. "Au!" rintih Ed kesakitan. Tapi tidak dengan Sofia yang masih mengerjap-ngerjapkan matanya, mencerna apa yang baru saja terjadi. Seorang Edward yang menyebalkan, suka membuatnya emosi dan tengil melindunginya. Mendengar rintihan yang merana dari belakang tubuhnya, sontak membuat Sofia langsung bangkit dari tubuh Ed dan pindah ke sebelah sisi Ed. Ed, sadar," ucap Sofia sambil mengguncang tubuh Ed ketika Ed hanya diam dengan mimik muka menahan sakit. "Edward anakku, are you fine?" tanya Sharon sambil mengelus pipi Ed dengan khawatir. Cady sudah mengambil handphone dan langsung menghubungi Dr. Tony yang notabene adalah dokter keluarga keras, sekaligus sahabat junior high school Edward. Sedangkan Warner hanya berdiri di samping Ed dengan memejamkan mata, sambil menyatukan kedua jari-jari tangannya dan ditempelkan di depan dada beserta mulut yang komat kamit. "Tuhan, ampunilah dosa anakku. Memang dia adalah anak kepara tidak tahu diri, tapi kumohon panjangkanlah umurnya untuk meneruskan perusahaanku Tuhan. Amin." Dan selanjutnya Warner baru membuka mata dan membantu menggotong Ed ke kamar setelah Sharon menjewer telinga kanannya, diikuti oleh omelan khas nyonya besar Sharon. "Bangun, aku tahu kau tidak tidur. Sudahi sandiwaramu keparat." Tony menendang tubuh Ed dengan kakinya ketika mengetahui sandiwara seorang sahabatnya yang memang sedikit gila itu. "Au sakit bodoh,"
ringis Ed ketika tendangan Tony tepat berada di bagian tubuh Ed yang ia rasa memar. Kurasa tidak sedikit sesakit itu Tuan Edward yang sangat pandai bersandiwara, tekan Tony sambil bersedekap dada di depan Ed. Iya, Tony sudah datang 10 menit sejak Chadi menelponnya. Ia bekerja di rumah sakit yang berada di bawah naungan keluarga keras. Dan tadi ia bertepatan ketika tidak sedang bertugas. Begitu mengetahui Ed jatuh dari tangga, ia segera meninggalkan rumah sakit dan melaju ke kediaman kelas. Ia ingin tahu hal apa lagi yang membuat Ed bersandiwara jatuh dari atas tangga. Aku tidak bersandiwara, bodoh. Aku memang terjatuh, decak Ed sebal ketika ia dibilang hanya bersandiwara. Oh ya, lalu kenapa pura-pura pingsan? Biasa, bumbu-bumbu drama, ucap Ed santai dan kemudian menampilkan gigi putihnya dengan senyuman konyol khas Ed. Siapa kali ini? Gadis Asia itu, tebak Tony dan kemudian menundukkan diri di sofa yang berhadapan langsung dengan kasur Ed. Ed yang ditanya seperti itu tiba-tiba langsung menunduk dan menggaruk tengkuknya yang sebenarnya terasa tidak gatal. Dia sepertinya gadis baik-baik, Ed. Bukan seperti gadis yang bisa kau kencani, tegur Tony. Memang, dia gadis baik dan tidak seperti gadis lainnya. Maka dari itu, aku meminta tolong padamu. Namanya Sofia Amelie Nasution. Sangat susah untuk aku dekati dan selalu membuatku sebal. Tapi hal itu justru yang membuatku ingin menaklukkan dirinya, hingga ia tak berkutik di bawah kuasaku, tegas Ed sambil menatap lekat Tony. Tony hanya mengangkat satu alisnya seolah berkata, aku harus apa? Cukup kau bilang tanganku retak dan badanku butuh istirahat total selama beberapa minggu. Hanya orang bodoh yang percaya itu, Ed, jawab Tony enteng. Ayolah, buat saja. Dia akan mengurusku setiap hari, deci Ed sebal. Ferrari 812 Red Superfastku akan masuk garasimu malam ini kalau kau mau, tawar Ed. Kemudian dengan alis dinaik turunkan. Deal, tegas Tony dan kemudian menepuk kedua lututnya dan bangkit berdiri. Aku akan gips tanganmu. Dan selanjutnya Tony memasang gips di tangan kanan Ed agar mereka percaya bahwa tangan Ed memang mengalami retak tulang. Jadi begitu Miss Crush, Ed tidak bisa beraktivitas untuk beberapa hari ini. Punggungnya banyak mengalami memar dan tangan kanannya mengalami retak tulang dalam, yang membuat ia tidak bisa beraktivitas beberapa hari ke depan. Jelas Tony kepada Sharon yang sekarang duduk di pinggir kasur Ed yang sedang pura-pura tertidur. Ini semua salahku, ucap Sofia merasa bersalah sambil melihat Ed yang tertidur pulas. Andai saja aku mau dirangkul Ed, pasti ini tidak akan terjadi. Chadi merangkul pundak Sofia dan mengelus rambut lembut. Tak apa, Ed akan lekas sembuh, Sofia. Sedangkan Warner hanya bersandar di depan pintu dengan tangan terlipat di depan dada dan menatap Ed lekat. Ia seolah sedang mengintai semua gerak-gerik kecil yang dilakukan oleh Ed tanpa mereka sadari. Tony menyerahkan selembar kertas yang berisi catatan memanjang kepada Sharon. Ini resep dan salepnya untuk Ed Miss Crush sehari 3 kali. Obat oles untuk memar, dan ini obat untuk pereda nyeri diminum 2 kali sehari. Setelah itu, Tony berdiri dan undur diri dari kamar Ed. Sharon mengelus puncak kepala Ed dengan penuh kasih sayang. Warner, mulai besok kau kembali ke kantor dan mengendalikan perusahaan bersama Chadi dan Sofia, ucap Sharon. Tapi Sharon langsung menatap Warner dan mendelik sambil menatap penuh ancaman seolah permintaannya adalah kewajiban. Warner langsung menundukkan bahunya lesu. Baiklah. Sofia suruh merawat aku saja, Mom, batin Ed mendeci. Tidak, Mommy, biar aku saja yang merawat Ed. Aku merasa bersalah dengan semua tindakan seenak diriku. Membuat Ed menjadi sebal padaku, membuat Ed marah setiap hari. Aku yang akan merawat Ed hingga dia benar-benar sembuh, kekeh Sofia sambil menatap Ed pilu. Entah mengapa melihat Ed seperti ini, rasanya ia juga sedih. Ia senang ketika melihat Ed yang ceria dan tertawa.
Ed yang suka marah-marah dan menjahilinya, bukan Ed yang lemah tak berdaya seperti ini. Aku akan merawat Ed hingga ia sembuh. Kena kau gadis nakal.